dari kita ini yang pelajar-pelajar syariat, yang menuntut ilmu syariat ini muncul pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih perspektif Islam itu sendiri tentang masalah demonstrasi, dan adakah demonstrasi itu sendiri di zaman Nabi SAW? Ya, akhirnya beliau babak belur. Sudah babak belur, ditinggalin tuh sama orang kafir. Orang kafir yang ninggalin, datang para. Kemudian Ustaz, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya orang-orang demonstrasi ini dianggap pemberontak. Nah, sedangkan di dalam fikih sendiri, istilah fikih sendiri kita tahu ada nama istilah bughoh. Ya. Apakah bisa dihukumi orang-orang yang menyebutkan bahwasanya demonstrasi ini pemberontak, bisa dihukumi dengan hukum bughoh ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin shadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di segmen podcast Tarif Aktif. Alhamdulillah telah hadir bersama kita kali ini Ustaz Muhammad Fahru Rijal. Ustaz, alhamdulillah sehat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia, yaitu masalah demonstrasi. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam itu sendiri tentang demonstrasi? Sebelum kita lanjut ke segmen bincang-bincangnya, kita perkenalkan dulu nih Ustadz Muhammad Fahru Rijal. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Al-Ahqaf tingkat akhir. Beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator bidang pemikiran dan akidah Universitas Al-Ahqaf, AMI Al-Ahqaf lebih tepatnya. Beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator bidang pendidikan FMI Yaman. Sekarang menjabat sebagai Dewan Syuro FMI Yaman. Mungkin sekilas itu aja tentang Ustadz Muhammad Fahru Rijal. Langsung aja Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, akhir-akhir ini kan Ustadz ada kabar yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia, masalah demonstrasi nih. Nah, dari kita ini yang pelajar-pelajar syariat, yang menuntut ilmu syariat ini muncul pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih perspektif Islam itu sendiri tentang masalah demonstrasi, dan adakah demonstrasi itu sendiri di zaman Nabi SAW? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya terima kasih kepada Tengku Nanda yang sudah mengundang kami di acara sesi Tarim Podcast Tarim Atib ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita paparkan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat kita dan umumnya untuk para pemirsa Tarim Atib. Nah, untuk membahas bagaimana sih sebenarnya demonstrasi ini, apakah demonstrasi ini ada di zaman Nabi Muhammad SAW? Sebelum kita membahas tentang demonstrasi, kita teringat kepada satu kaidah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Yaitu sebelum kita menghukumi suatu masalah, kita wajib mendeskripsikan terlebih dahulu masalah itu sebenarnya apa masalah ini. Itu supaya apa? Supaya kita tidak salah persepsi di dalam menghukumi suatu masalah. Nah, untuk menyamakan persepsi, kita akan gunakan definisi demonstrasi di dalam perundang-undangan, yaitu tepatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengumumkakan pendapat di muka umum. Di situ dikatakan di dalam pasal 1 ayat 3, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Maksudnya secara demonstratif adalah secara terang-terangan di muka umum. Nah, ini dari segi definisi demonstrasi itu sendiri. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah demonstrasi pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW?
Gitu. Nah, secara istilah demonstrasi itu tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW secara istilah. Namun secara esensi pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Yaitu pada suatu hari para sahabat sedang berkumpul di suatu tempat yang namanya Darul Arqam. Mereka semua satu sama lain sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Lalu para sahabat ngobrol-ngobrol, ini kok kita melantunkan ayat suci Al-Quran diam-diam, kapan kita mau membacakannya secara terang-terangan gitu. Nah, akhirnya di antara para sahabat itu ada salah satu sahabat yang berani untuk melantunkan ayat suci Al-Quran secara terang-terangan di depan orang-orang kafir ketika saat itu. Itu siapa? Itu Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini secara zohir, secara tampak, fisiknya bisa kita katakan lemah karena badannya kecil. Namun, walaupun begitu, beliau punya nyali yang besar dan beliau mengacungkan tangan siap untuk membacakan ayat suci Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy, di depan para pembesar orang kafir Quraisy ketika saat itu. Nah, akhirnya beliau keluar, beliau cari mana pembesar kafir Quraisy saat itu. Nah, pembesar kafir Quraisy saat itu mereka adalah pemerintah ketika saat itu. Nah, akhirnya ketika di jalan beliau ketemu dengan pembesar kafir Quraisy yang sedang kumpul. Beliau langsung membacakan Quran surah Ar-Rahman di hadapan mereka semua. Beliau baca Quran semua. Nah, ini yang ngedengar para pembesar kafir Quraisy ini ngedengar kaget. Oh, ini apa nih yang dibaca Ibnu Mas'ud? Ketika sadar ternyata itu Al-Quran, orang kafir bilang, oh ini yang dibaca ajarannya Muhammad nih. Nah, ngamuk ini orang kafir Quraisy, ngamuk, abis itu disamperin. Ibnu Mas'ud disamperin, akhirnya dipukul sampai beliau babak belur. Nah, ini beliau babak belur bukan karena melantunkan ayat suci Al-Quran, bukan karena menistakan Al-Quran atau bukan karena menistakan agama, tidak. Ini kadang-kadang netizen suka dihubung-hubungkan, beda ya. Nah, akhirnya beliau babak belur, sudah babak belur, ditinggalin tuh sama orang kafir. Orang kafir yang ninggalin, datang para sahabat bilang ke Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, sudah kami bilang gitu. Nah, kalau engkau membacakan ayat suci Al-Quran, engkau bisa terluka seperti ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian menginginkan aku membacakan ayat suci Al-Quran besok lagi, aku akan lakukan kembali, kata beliau. Jadi kalau besok para sahabat mau, besok saya lantunkan ayat suci Al-Quran lagi di depan orang-orang kafir. Nah, ini keberanian Ibnu Mas'ud luar biasa. Nah, ini secara esensi, yaitu apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud adalah izharul haq, menampakkan kebenaran secara demonstratif di muka umum. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud kalau sekarang dinamain apa? Demonstrasi. Begitu. Nah, itu yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh individu atau perorangan. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh banyak orang, yaitu pada fase dakwah secara terang-terangan. Para sahabat ketika itu keluar bergandeng tangan, ada yang baca tasbih, ada yang baca tahmid, ada yang baca takbir, semua bergandengan tangan dakwah secara terang-terangan. Nah, ini orang-orang kafir ngelihat, ngamuk. Ya, cuman orang-orang kafir tidak berani menyentuh para sahabat. Kenapa? Karena di situ ada Sayyid Hamzah bin Abdul Muthalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ketika saat itu merupakan jagoan di Mekah. Nggak ada yang berani nyentuh para sahabat ketika saat itu. Nah, apa yang dilakukan di dalam dua peristiwa ini kalau sekarang dinamakan demonstrasi. Nah, cuman bedanya kalau dulu demonstrasi nggak ada yang bawa spanduk, nggak ada yang bakar ban, nggak ada yang pakai alma mater. Kalau sekarang kan ada yang pakai alma mater, gitu. Ada yang bawa spanduk, bawa banner. Nah, bedanya itu doang. Tapi secara esensi apa yang dilakukan oleh para sahabat adalah demonstrasi, yaitu izharul haq, menampakkan kebenaran secara demonstratif di muka umum. Nah, itu esensi daripada demonstrasi yang pertama, esensi yang pertama. Esensi yang kedua adalah apa? Yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada kebenaran dan menghalau atau mencegah daripada kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati umat Islam dengan sebaik-baiknya umat. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena umat Islam memiliki dua
memiliki karakteristik, yaitu mereka senantiasa menjaga amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tatkala tatkala umat Islam ini senantiasa menjaga amar ma'ruf nahi munkar, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itulah umat Islam senantiasa disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya umat. Nah, itu esensi yang kedua. Esensi yang ketiga daripada demonstrasi adalah an-nasihah lil umara, yaitu kita menyampaikan nasihat kepada para penguasa, para pemimpin. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ad-dinu nasihah. Gitu. Agama ini adalah nasihat, mengandung nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa? Rasulullah SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatihim wa ammatihim wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, yang pertama adalah lillah. Maksudnya lillah adalah kita menyerukan nasihat kepada orang-orang agar mereka senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, dan kita senantiasa menyuruh orang-orang, menasihati orang-orang agar senantiasa berpedoman kepada Al-Qur'an. Yang ketiga, wali rasulihi, kita menyuruh kepada orang-orang agar menasihati orang-orang agar senantiasa meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat dan yang kelima, ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat. Yang pertama yaitu untuk apa? Untuk para pemimpin kaum muslimin. Yang selanjutnya untuk seluruh kaum muslimin. Nah, yang menarik di dalam hadis ini adalah kenapa pemimpin kaum muslimin disebutkan redaksi secara khusus. Padahal kalau misalkan Rasulullah SAW menyebutkan untuk seluruh kaum muslimin saja sudah cukup. Kenapa? Karena para pemimpin kaum muslimin itu mereka termasuk daripada kaum muslimin sendiri. Tapi kenapa disebutkan secara khusus? Artinya hadis ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat kepada para penguasa, sehingga disebutkan secara khusus. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwasanya esensi daripada demonstrasi adalah ada 3. Yang pertama, idharul haq, menampakkan kebenaran. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, nasihat untuk penguasa. Dari ketiga ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya demonstrasi secara esensi didukung oleh syariat dan ditopang dengan dalil yang kuat. Nah, ini secara esensi. Namun secara praktek, bagaimana hukumnya secara praktek? Nah, kita lihat bahwasanya demonstrasi ini bukanlah termasuk daripada ibadah, tapi termasuk daripada apa? Kata para ulama, minal adat wa syu'unil hayah al-madaniyah, yaitu termasuk aktivitas sosial kemasyarakatan. Nah, di dalam aktivitas sosial kemasyarakatan berlaku kaidah fikih, yaitu al-amru fil asya al-ibahah, yaitu hukum asal dalam perkara-perkara yang bersifat sosial kemasyarakatan, maka hukum asalnya adalah ibahah, yaitu boleh. Nah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kita lihat baik dari Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas, tidak ada satupun dalil yang mengharamkan demonstrasi. Nah, karena tidak ada satu dalil pun yang mengharamkan demonstrasi, maka demonstrasi tetap pada hukum asalnya, yaitu al-ibahah, yaitu boleh. Nah, berarti hukumnya boleh selama dilakukan secara damai, gitu. Dilakukan secara damai sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan yang terpenting tujuannya tidak melanggar daripada syariat. Ketika 3 hal ini terpenuhi, maka tetap pada hukum asalnya, yaitu diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian Ustaz, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya orang-orang demonstrasi ini dianggap pemberontak. Nah, sedangkan di dalam fikih sendiri, istilah fikih sendiri kita tahu ada namanya istilah bughah. Apakah bisa dihukumi orang-orang yang menyebutkan bahwasanya demonstrasi ini pemberontak, bisa dihukumi dengan hukum bughah ini? Ya, ini menarik. Memang kita lihat ya, Tengku, di media sosial ada teman-teman yang masih menyamakan demonstrasi ini dengan pemberontakan. Padahal kalau kita belajar nih tentang masalah pemberontak, dalam fikih ini ada satu pembahasan khusus yang diberi judul Kitabul Bughah. Artinya bughah ini merupakan bentuk jamak atau plural daripada baghin. Nah, yang artinya adalah pemberontak. Nah, kalau kita pelajari apa itu pemberontak, maka tidak bisa
kita terapkan atau kita samakan dengan demonstrasi. Kalau kita lihat secara teliti, maka kedua hal itu sangatlah berbeda. Nah, para ulama sendiri telah mendefinisikan pemberontak ini, dimulai daripada para ulama, para fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Ahmad, Imam Hambali, mazhab Hambali, semuanya telah mendefinisikan tentang bughah atau pemberontak. Nah, kita ambil salah satu definisi saja agar mudah kita pahami sama-sama, teman-teman di rumah juga bisa memahaminya. Kita ambil satu definisi yang mudah kita pahami, yaitu dari definisi dari mazhab Maliki, tepatnya di dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil. Nah, ini kitab fikih di dalam mazhab Maliki. Nah, di dalam kitab tersebut disebutkan satu definisi, dinukil satu definisi daripada Ibnu Arafah. Ibnu Arafah ini merupakan ulama besar mazhab Maliki dari Tunisia. Nah, Ibnu Arafah mengatakan bahwasanya al-baghyu huwa al-imtina'u min ta'ati man sabatat imamatuhu fi ghairi ma'siyatin bi mughalabatin walau ta'awulan. Nah, dari definisi ini bisa kita ambil secara simpel bahwasanya dikatakan pemberontak kalau memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah al-imtina min ta'ati man sabatat imamatuhu, yaitu menolak untuk taat atau membangkang kepada pemerintahan yang sah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua ini sangat penting. Kenapa? Di sini katakan fi ghairi ma'siyatin, tidak mau taat kepada pemerintah pada kebijakan yang bukan maksiat. Nah, berarti kalau misalkan ada seseorang atau sekelompok orang tidak mau taat kepada pemerintah pada kebijakan yang berupa maksiat, maka tidak dikatakan sebagai pemberontak. Makanya pengarang kitab ini mengomentari definisi ini. Beliau mengatakan lau kharajat ay ta'ifah lau kharajat la liman ihakin bal liman izulmin ka amrihi bi ma'siyah laisat bi baghiyah kama yufhamu min kalam Ibnu Arafah. Dikatakan lau kharajat, kalau ada sekelompok orang keluar rumah atau sampai turun ke jalan, la liman ihakin, bukan dengan tujuan tidak mau menunaikan hak-haknya sebagai masyarakat, bal liman ilzulmin, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah daripada kezaliman. Ka'amrihi bi ma'siyatin, seperti pemerintah misalkan menyuruh untuk maksiat. Laisat bi baghiyah, maka ini bukanlah pemberontak. Jelas di sini dikatakan bukanlah pemberontak. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga adalah bimughalabah. Bimughalabah di situ dikatakan bimuqatalah. Bimuqatalah itu dengan cara perang. Jadi syarat ketiga dikatakan pemberontak kalau ngangkat senjata memerangi pemerintah, baru itu dikatakan pemberontak. Nah, jadi syaratnya tiga. Yang pertama membangkang terhadap pemerintah yang sah. Yang kedua pada kebijakan yang bukan maksiat. Yang ketiga bimughalabah atau bimuqatalah dengan cara memeranginya. Nah, kalau misalkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka bukanlah termasuk Bukanlah termasuk pemberontak. Jadi kalau misalkan ada orang dia tidak mau taat kepada pemerintah pada kebijakan yang bukan maksiat, tapi bukan dengan cara mengangkat senjata, maka orang tersebut berdosa, namun tidak dikatakan pemberontak. Nah, begitu pula ketika kita turun ke jalan misalkan dengan tujuan untuk mencegah kezaliman para penguasa, maka itu bukanlah termasuk pemberontak. Tapi tentunya negara Indonesia ini merupakan negara hukum. Apa yang kita lakukan termasuk dalam mencegah kezaliman penguasa harus dilakukan sesuai dengan konstitusional, sesuai dengan konstitusi. Artinya tidak boleh kita melakukan cara-cara yang melanggar hukum. Makanya para ulama di Indonesia ada istilah yaitu jihad konstitusional. Jihad konstitusional yaitu kita beramar ma'ruf nahi munkar namun melalui jalur konstitusi, tidak sama sekali melanggar hukum, seperti itu. Di dalam usul fikih kita ada mengenal satu dalil yang namanya saddud dzari'ah. Nah, sebagian orang yang menolak demonstrasi ini menggunakan dalil saddud dzari'ah ini sebagai alasan menolak demo. Ya. Alasannya agar menghindari yang namanya kerusuhan. Ya, memang sebagian pihak menggunakan dalil tersebut dalam mengharamkan atau mencegah orang untuk ikut demonstrasi. Nah, cuman perlu diketahui, kita harus tahu dulu apa itu saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah adalah artinya mencegah daripada kerusakan.
mencegah daripada kerusakan. Jadi ada perkara-perkara yang hukum asalnya diperbolehkan namun diharamkan oleh para ulama dengan tujuan mencegah daripada kerusakan. Itu yang namanya sadud dzari'ah. Cuman sadud dzari'ah perlu kita ketahui bahasanya sadud dzari'ah adalah suatu dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Artinya bukan dalil yang disepakati oleh para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha di dalam kitabnya Al-Adillah Al-Mukhtalafiha. Di situ dijelaskan yang menggunakan dalil sadud dzari'ah hanya Imam Malik dan Imam Ahmad, dan Imam Malik yaitu orang yang paling banyak menggunakan sadud dzari'ah. Adapun Imam Hanafi dan Imam Syafi'i beliau tidak menggunakan dalil sadud dzari'ah. Artinya ini merupakan dalil yang diperselisihkan, bukan dalil yang disepakati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai kekhawatiran terjadinya bentrokan. Bentrokan sendiri merupakan amrun khariji. Apa itu amrun khariji? Yaitu sesuatu yang bersifat eksternal. Maksudnya bersifat eksternal, tidak ada kaitan sama sekali dengan demonstrasi, dan hal itu bisa kita hindari. Bagaimana? Ya kita himbau kepada masyarakat dan kita himbau kepada aparat, kedua-duanya harus sama-sama tahan diri. Kita himbau kepada mereka semua agar memupuk di dalam hatinya sifat-sifat kemanusiaan. Itu rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi kita himbau bahwasanya kedua belah pihak tahan diri, jangan sampai masyarakat serang aparat. Dan begitu pula aparat kita himbau jangan sampai pukuli rakyat. Itu kasihan kedua belah pihak ini kalau misalkan sampai terluka parah. Nah, itu bisa kita hindari, bisa kita cegah dan bisa kita himbau sebisa mungkin seperti itu. Nah, kita jadi teringat satu momen yang luar biasa di Indonesia, yaitu pada tahun 2016 terjadi demonstrasi besar-besaran namun terjadi secara damai, yaitu demonstrasi 212. Nah, ini demonstrasi berjalan secara damai, Masya Allah. Bahkan sampah pun tidak ada, bersih dan juga sampai dikatakan rumput tidak ada yang rusak katanya, saking bersih. Bahkan saking damainya sampai dihadiri oleh Presiden kita, Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, mungkin beberapa pihak ada yang tidak menyetujui tentang demonstrasi ini, silakan, tidak masalah. Cuman walaupun ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan demonstrasi ini, namun kita harus sama-sama akui demonstrasi ini berjalan dengan damai. Itu harus kita akui sama-sama. Bahkan 7 juta orang dikabarkan sebagaimana demikian. Nah, ini demonstrasi ini bisa kita jadikan role model atau jadikan percontohan lah. Dijadikan percontohan bagaimana terjadi demonstrasi damai. Nah, di situ dibaca Maulid Nabi. Nah, misalkan demonstrasi mengepung gedung DPR atau di mana demonstrasi sambil baca Maulid, sambil berzikir, kayak baca wirid sakron, rotib alatas, terserah. Nah, yang penting gimana caranya demonstrasi itu bisa berjalan dengan damai. Nah, itu mengenai sadud dzari'ah. Jadi jelas ya sebenarnya pandangan Islam itu sendiri terhadap demonstrasi ini, apalagi ketika kita kembali ke esensi demonstrasi itu sudah jelas ya. Tapi bagaimana sebenarnya kalau perspektif ini kita tarik lebih khusus, seperti contohnya kita lihat dari perspektif pandangan thariqahnya Sayyidina Ba'alawi. Apakah demonstrasi ini bertentangan dengan thariqah Ba'alawi itu sendiri?